Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Beliau banyak mengalami peristiwa besar dalam hidupnya, seperti peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa ini juga termasuk salah satu mukjizat yang hanya dimiliki Nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan betapa istimewanya Rasulullah SAW. Namun selain itu, masih ada lagi keistimewaan Rasulullah. Apakah itu? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Tentunya hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW dianjurkan untuk bersalawat kepada beliau. Bahkan Allah pun bersalawat kepada Rasulullah SAW. Hal ini sesuai dengan firman-Nya. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Ketika diturunkan perintah sholat, puasa, dan zakat, Allah tidak melakukannya, tapi hanya untuk umatnya. Namun ketika turun perintah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah juga bersalawat kepadanya. Dari sini kita sudah tahu bahwa betapa utamanya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum memerintahkan hambanya bersalawat, Allah dan para malaikat sudah melakukannya terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan betapa istimewanya kedudukan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah. Lalu mengapa salawat begitu istimewa? Para ulama sepakat bahwa salawat adalah sesuatu yang tak tertolak. Ibadah lain seperti sholat, puasa, dan zakat bisa saja tak diterima. Namun salawat pasti diterima siapapun yang mengucapkannya. Selain itu, salawat adalah bentuk ekspresi cinta Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta Rasulullah adalah jembatan menuju cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat adalah ekspresi dari cinta itu. Allah memanggil dengan gelar kehormatan. Ketika menyebut nama Nabi di dalam Al-Quran, Allah memanggilnya dengan nama Nabi tersebut. Namun kepada Nabi Muhammad SAW, Allah memanggil dengan gelar kehormatan. Panggilan untuk Nabi Muhammad SAW menggunakan wahai Nabi dan wahai Rasul. Kecuali salah satu surah dalam Al-Quran, itu pun disertakan dengan gelar Rasul di belakangnya. Muhammad itu tidak lain adalah seorang Rasul. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 144. Gelar kehormatan ini tentunya menunjukkan keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Diturunkannya mukjizat abadi. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Al-Quran ini adalah mukjizat abadi yang hanya diberikan kepada Rasulullah SAW. Mukjizat ini berbeda dengan yang lain, yang jika para nabi yang menerima mukjizat itu wafat, mukjizatnya pun juga habis. Namun Al-Quran tentu saja berbeda, ia abadi sepanjang zaman. Al-Quran adalah penyempurna syariat yang dibawa nabi-nabi terdahulu. Kandungan Al-Quran memuat peristiwa yang tampak maupun tidak, berisi peristiwa yang sudah terjadi maupun belum. Bahasanya juga indah, tak ada manusia yang bisa membuat hal serupa. Hal ini sudah disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia. Sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 88. Sahabat beriman, saking tak bisanya ditandingi dengan sesuatu yang lain, Allah menantang orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Hal ini sesuai firman-Nya. Bahkan mereka mengatakan, Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat yang menyamainya. Dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Al-Quran Surah Hud ayat 13. Kemampuan menyusun kalimat ringkas.
Kemampuan menyusun kalimat sederhana dan pendek ini bisa dilihat dari berbagai sabda beliau. Namun kalimat-kalimat tersebut jangkauan maknanya luas dan menarik. Tentu saja, hal ini bisa kita lihat ketika seorang pemuda meminta nasihat kepada beliau. Rasulullah lalu bersabda, "Kamu jangan marah." Pemuda itu pun bertanya berulang kali. Beliau pun menjawab, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat Bukhari. Kita disuruh untuk tidak terpancing amarah dan jadilah orang yang selalu menahan emosi. Nasihat ini diulang-ulang oleh Rasulullah. Para ulama mengatakan bahwa sesungguhnya sesuatu yang diulang-ulang oleh Nabi Muhammad SAW itu ada dua sebabnya. Yang pertama, sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, manfaatnya sungguh sangat luar biasa. Menahan amarah bisa membuat kita terhindar dari musibah, malapetaka, dan bisa mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, hal ini manfaatnya sangat penting sehingga diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Dari hadis ini dapat kita lihat bahwa ketika Rasulullah diminta nasihat, beliau tidak memberikan nasihat yang panjang lebar. Inilah salah satu kelebihan Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki orang lain. Penutup para nabi. Misi para nabi adalah membimbing manusia untuk berada di jalan yang benar, yang tak lain adalah jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran mengenai keyakinan kepada Allah, meyakini bahwa Tuhan yang Maha Esa tidak pernah berubah dari masa ke masa. Ajaran ini sama saja dari Rasul yang satu dengan Rasul yang lain, yaitu tidak bertuhan selain kepada Allah. Ajaran syariat terus mengalami perubahan dari zaman ke zaman, namun Islam hadir untuk menyempurnakannya. Syariat ini tidak berubah lagi. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW. Perumpamaanku dengan nabi-nabi sebelumku adalah bagaikan seseorang yang membangun suatu bangunan. Orang-orang itu berusaha memperbaiki dan memperindah bangunan tersebut, kecuali pasangan batu bata dari salah satu pojok bangunan itu. Banyak orang yang memperhatikan bangunan tersebut dan mengaguminya. Mereka berkomentar, "Sayang, mengapa pemasangan batu-batu itu tidak diselesaikan agar tatanan bangunan tersebut menjadi sempurna?" Rasulullah menjawab, "Akulah batu bata itu, aku yang menyempurnakan bangunan itu, dan akulah penutup para nabi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sahabat beriman, itulah beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi yang lain. Tentunya hal ini membuat kita sebagai umatnya berbangga karena telah hadir seorang Rasul sebagai pemimpin umat yang begitu mulia. Bahkan Allah pun memuliakannya dengan berselawat. Beliau tidak hanya diutus untuk umatnya, melainkan untuk semesta alam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada semua." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 158. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.